Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan ini harus senantiasa kita upayakan untuk lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, mulai dari nikmat sehat, waktu, umur, terutama masa muda kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya, untuk sebagai sarana kita di dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Karena teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan modal, ya, diberikan modal berupa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa waktu yang pertama. Ya. Modal waktu ini adalah Allah berikan kepada kita semua secara cuma-cuma. Tujuannya apa? Untuk sebagai sarana kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya. Syarat kesuksesan, kalau kita ingin sukses, teman-teman sekalian, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah, modal kita yang pertama adalah semangat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris, bersemangatlah kalian. Ya. Bersemangatlah kalian dalam hal apa? Dalam segala hal, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah kita, hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, maka kita harus semangat di dalam melakukannya. Karena kesuksesan kita itu kalau tanpa dibarengi dengan yang namanya semangat, maka hal itu tidak bisa kita akan raih kesuksesan yang kita harapkan. Ya. Ala ma yanfa'uka. Ya. Semangat kita itu harus kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya. Hal-hal yang bermanfaat. Dan hal-hal yang bermanfaat ini menjadi salah satu karakter, tanda baik buruknya keislaman kita. Ya, jadi kalau kita mau lihat seseorang itu, ya, apakah dia baik ataukah buruk keislamannya, sangat mudah sekali. Caranya bagaimana? Lihat aktivitasnya. Apakah selama 24 jam dalam satu hari satu malam, berapa jam dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Kalau seluruhnya ataupun
kebanyakan waktunya dia habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu pertanda keislamannya baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang itu cukup mudah untuk kita kenali. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita dalam satu hari, aktivitas kita yang kita lakukan mendatangkan manfaat baik dunia maupun akhirat, maka alhamdulillah. Namun kalau belum, maka harus kita evaluasi. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan kita mempergunakan setiap potensi hidup kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, termasuk juga kenikmatan yang harus kita syukuri dan harus kita akui adalah manakala Allah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia, pada amalan yang mulia, dan tentunya ini adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kata para ulama terkait dengan masalah thalabul ilmi, mencari ilmu, maka ini termasuk hal yang bermanfaat. Termasuk hal yang bermanfaat. Nanti kelak di yaumil akhir nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap kita semua terkait dengan waktu kita. Maka kita bisa bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku dahulu telah mempergunakan masa mudaku, waktu-waktu liburku misalnya, ataupun waktu-waktu longgarku untuk hal-hal yang bermanfaat. Seluruhnya akan dicatat oleh Allah. Ya, seluruhnya akan dicatat oleh Allah. Maka terlebih ketika kita mengisi waktu kita untuk satu amalan yang cukup besar nilainya di sisi Allah. Apa itu? Thalabul ilmi, memperdalam ilmu. Kata para ulama, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Aktivitas berupa mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu merupakan satu amalan ibadah yang tidak bisa tertandingi oleh amalan apapun, liman sahhat niyyatuhu, ya, bagi yang niatnya itu baik. Jadi kalau kita betul-betul meniatkan kita datang ke masjid ini untuk mempelajari ilmu agama, untuk bermajelis ilmu, ya, maka Allah akan jadikan amalan ini sebagai sebaik-baik amalan yang tidak bisa tertandingi dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah kemuliaan daripada ilmu itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang masalah keutamaan mempelajari ilmu, maka ini sangat besar sekali. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadi amalan thalabul ilmi, mencari ilmu itu sebagai amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lainnya? Karena memang pada amalan ini ataupun orang yang berilmu itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah menempati derajat yang paling tinggi. Karena setelah generasi ataupun masa kenabian itu habis, maka ya, karena tingkatan kemuliaan manusia yang paling tinggi itu adalah ya, yang dimiliki oleh para nabi. Setelah para nabi tidak ada, maka tingkatan itu jatuh kepada ya, tingkatan yang di bawahnya, yaitu adalah orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu.
Ini adalah tingkatan derajat manusia yang paling tinggi setelah kenabian. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita memfokuskan, kemudian memanfaatkan waktu-waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, maka kita telah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang mulia. Maka bergembiralah kita, banggalah kita dengan derajat ini. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing karena hari ini ataupun malam nanti bertepatan dengan apa teman-teman sekalian? Isra Mi'raj. Maka momentum ataupun waktu memperingati Isra Mi'raj ini bagi seorang muslim jangan sampai terlewatkan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fa'tabiru ya ulil absar, Maka sering-seringlah kalian untuk mengambil pelajaran ibrah. Dan mengambil pelajaran ini tidak akan dilakukan kecuali mereka ulil absar, mereka yang memiliki niat baik untuk mempelajari agama, mereka yang pandai, mereka yang cerdas dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, sangat sulit bagi mereka untuk peka terhadap satu kejadian, satu momen untuk dijadikan sebagai pelajaran. Baik, jadi teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka jangan sampai kita lewatkan setiap momen-momen yang bersejarah, yang berkaitan dengan Islam. Maka kita sebagai pemuda Islam, kaum muslimin, jangan sampai kita melewatkannya. Jangan sampai kita tidak mengambil ibrah, pelajaran darinya. Karena kalau orang yang jarang mengambil ibrah, jarang mengambil pelajaran, itu menunjukkan dia tidak mempergunakan akalnya dengan baik. Dia tidak mempergunakan akalnya dengan baik. Tidak mensyukuri nikmat akal fikiran yang Allah berikan untuk dirinya. Kalau kita mau mempelajari ataupun meneladani kisah daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dari sisi bagaimana beliau mensyukuri nikmat berupa akal fikiran yang Allah berikan untuk beliau, kecerdasan yang Allah berikan untuk beliau. Bagaimana cara beliau? Satu hadis saja teman-teman sekalian, itu beliau bisa mengeluarkan dari hadis itu puluhan pelajaran-pelajaran. 40, sekitar 40 pelajaran yang beliau bisa sarikan dari satu hadis saja. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Ini menunjukkan apa? Seorang muslim itu jangan sampai melewatkan satu kejadian, satu momen untuk diambil pelajarannya, untuk diambil ibrahnya. Baik. Maka dalam kesempatan kali ini tema ataupun judul yang kita angkat yaitu adalah one night journey. Artinya perjalanan satu malam. Ini memperingatkan kita tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka teman-teman sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini dikisahkan oleh para ulama ahli hadis, di mana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, maka setelah beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini, maka beliau menyampaikan hal itu kepada
salah seorang sahabiah Ummu Hani. Maka berita tersebut menyebar di kalangan kafir Quraisy, ya, di kalangan kafir Quraisy. Sehingga hal itu sampai kepada telinga Abu Jahal, sampai kepada telinga yang lainnya. Abu Jahal menyampaikan yang lainnya, menjadikan momen ini sebagai momen untuk menjatuhkan, ya, kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat itu, si Muhammad sudah bikin gaduh lagi. Apa kegaduhannya? Dia nyebarkan berita bahwa dia baru saja tadi malam naik ke langit ke-7. Jadi ciri orang yang tidak suka dengan Islam itu adalah apa, teman-teman sekalian? Suka, ya, menggembosi, ya, suka membuat berita, ya, terutama berita hoax misalnya. Ini pekerjaan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka dari situlah, ya, sampai ke telinga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendengar cerita ini, maka tanpa basa-basi sahabat Abu Bakar mengatakan, aku mempercayai apa yang dikatakan oleh sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sekiranya beliau memberikan satu kabar yang lebih tidak masuk akal lagi dari kabar ini, niscaya aku akan tetap mempercayainya. Ini merupakan respon daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu pula, ya, teman-teman sekalian, apa yang dialami oleh Rasulullah saat beliau menjalani proses ataupun peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra itu artinya adalah perjalanan Rasulullah dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis, ya, menuju Baitul Maqdis, di mana peristiwa ini terjadi setahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka posisinya masih di Makkah. Maka teman-teman sekalian, Isra itu artinya adalah tadi Allah memberangkatkan, ya, melalui buraq yang menjadi kendaraan para nabi dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis, Palestina. Dan dari Baitul Maqdis, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat beliau ke Sidratul Muntaha. Ini adalah langit ke-7. Itu disebut dengan Mi'raj. Itu disebut dengan Mi'raj. Di mana untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha? Ini tujuannya untuk satu perkara, yaitu adalah apa, teman-teman sekalian? Menerima perintah salat, ya, menerima perintah salat. Ya, maka nanti akan kita ambil juga pelajaran dari sini. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah singkat, ya, inilah kisah singkat terkait dengan proses terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita sarikan dari perjalanan satu malam yang, ya, bagi akal manusia itu tidak masuk? Maka setidaknya ada beberapa pelajaran. Yang pertama, teman-teman sekalian, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil mengenai mengimani mukjizat para nabi, ya, mengimani mukjizat para nabi.
Karena peristiwa ini adalah peristiwa khariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Kalau kita saya baca informasinya, dari Makkah menuju Baitul Maqdis itu membutuhkan waktu 2 jam kalau pakai apa? Pakai pesawat. Ya. Kalau pakai pesawat, kalau pakai motor berapa hari kira-kira? 2 jam itu kalau pakai pesawat. Kalau pakai motor mobil ya mungkin bisa berhari-hari. Kemudian begitu pula untuk seorang yang mau keluar angkasa itu membutuhkan waktu setidaknya berhari-hari, ya, tidak cukup 1 malam. Maka tentunya ini bagian daripada ya mukjizat para nabi. Ya. Mukjizat para nabi, kemampuan para nabi untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jadi terkait dengan peristiwa yang di luar kebiasaan manusia itu setidaknya ada 3, teman-teman sekalian. Peristiwa yang di luar kebiasaan manusia yang kita ada di dalam kehidupan manusia itu setidaknya ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah mukjizat. Nah, yang pertama adalah mukjizat, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul saja. Mulai dari nabi siapa? Mukjizat Rasulullah lah pertama, ya. Maka Allah berikan mukjizat Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat? Ya, kan kalau para nabi, para rasul itu kan mukjizatnya berupa tadi kemampuan untuk semisal Nabi Musa punya tongkat yang berubah menjadi apa? Menjadi kambing, betul nggak? Menjadi apa? Ular, ya. Baik. Ini ngetes saja, fokus atau enggak. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Ataupun tongkat beliau bisa membelah lautan. Ya. Ataupun yang bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, ya, bisa menghidupkan orang yang mati dan lain sebagainya. Mengapa kok yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berupa Al-Quran? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab boleh pulang. Ya, ada yang bisa jawab kenapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah berupa Al-Quran? Baik, teman-teman sekalian, mengapa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berupa Al-Quran? Karena ya, Al-Quran inilah, mukjizat berupa Al-Quran inilah ya, berbeda dengan mukjizat para nabi yang lainnya. Mengapa? Karena Al-Quran, kalau mukjizat-mukjizat yang lainnya itu hanya bisa dilihat sekali, ya, dan terbatas, ya. Sedangkan mukjizat berupa Al-Quran itu keberadaannya sejak ada zaman Nabi SAW hingga pada ya sampai kepada kita saat ini. Ya. Artinya ini adalah perbedaan antara mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya dengan mukjizat yang ya, dimiliki oleh Rasulullah berupa Al-Quran, di mana keberadaannya, fisiknya itu bisa kita lihat sampai hari ini, sampai sekarang. Ya, itu salah satu kelebihan dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa Al-Quran. Selain itu juga ya sebenarnya banyak sekali ya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa bisa membelah lautan, betul nggak? Bukan, ya membelah bulan. Ya, biar fokus ini, biar fokus.
Baik, bisa membelah bulan. Kemudian salah satunya lagi adalah tadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah bagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Ya, mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul saja. Sedangkan yang kedua, kejadian luar biasa yang kedua yaitu adalah karamah. Ya, karamah ini kejadian luar biasa yang dimiliki ataupun yang bisa dilakukan oleh orang-orang beriman pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para wali, ya, para wali. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang beriman, ya, karena istilah wali ini juga sebagaimana pengertian para ulama yaitu adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya terlihat dari kehidupannya, ya, sifat-sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu adalah wali. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ya. Maka mereka adalah wali-wali Allah. Mereka mampu untuk tidur berapa ratus tahun? Ya. 900 sekian tahun. Ya. Ini bukan berarti menjadi dalilnya kaum rebahan. Nah, itu ya, bukan menjadi dalilnya kaum rebahan. Wah, kalau gitu saya tidur saja biar dapat karomah, enggak, gitu ya. Baik, kemudian apa yang dialami oleh Ibunda Maryam, ya, di mana beliau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang langsung Allah berikan. Nah, ini adalah bentuk karamah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat untuk menjadi wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun yang lainnya, yang ketiga, yaitu adalah ini yang negatif, yaitu adalah ahwal syaitaniyah ataupun kesaktian para jin. Ini yang dilakukan oleh para dukun. Yang dilakukan oleh para dukun, di mana kita bisa melihat misalnya seseorang kalau di tangannya dipotong pakai pakai golok misalnya, enggak luka, gitu ya. Ya. Kalau teman-teman di sini kena golok saja, kira-kira luka atau enggak? Hah? Kira-kira luka atau enggak? Ya, enggak kalau di atasnya, kalau di bawahnya iya. Baik, ini adalah misalnya kesaktian para jin yang dilakukan oleh jin. Misalnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini termasuk juga kejadian luar biasa. Artinya teman-teman sekalian, ya, kita harus mengimani, karena prinsip akidah Islam yang salah satu yang harus kita pegang itu adalah mengimani mukjizat para nabi dan rasul. Kita tidak boleh mendustakannya sebagaimana yang dilakukan oleh tadi orang-orang kafir Quraisy. Mereka menganggap itu adalah berita hoax yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan dibenarkan oleh teman-temannya. Ya, ini mereka tidak mengimani mukjizat para nabi. Jadi kita sebagai orang-orang beriman terhadap mukjizat para nabi, kita harus mengimaninya, ya, tidak boleh mendustakannya ataupun tidak membenarkannya. Kemudian teman-teman sekalian, ini pelajaran yang pertama, ya, yaitu mengimani mukjizat para nabi. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mengapa hal ini menjadi pelajaran?
yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu, teman-teman sekalian, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah itu adalah untuk menghibur beliau, ya, untuk menghibur Rasulullah, karena peristiwa ini terjadi ya setelah ya Rasulullah itu mengalami 1 tahun yang bernama dengan tahun Amul Huzn, ya, tahun kesedihan, di mana pada tahun itu ya paman Rasulullah meninggal, istri Rasulullah Ibunda Khadijah meninggal. Ini tentunya membuat ya ditambah lagi gangguan-gangguan ya, intimidasi ataupun apalagi kriminalisasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Ini tentunya hal ini membuat hati Rasulullah itu bersedih, ya. Hati Rasulullah itu bersedih dan menunggu-nunggu ya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, ya. Maka oleh karena itu Allah menjadikan malam ini, ya, malam Isra Mi'raj ini sebagai satu momen untuk menghibur kesedihan Rasulullah dan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba teman-teman sekalian baca tadi lanjutan daripada ayat surat pertama dari surat Al-Isra. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Ya, tujuannya itu adalah Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah? Yaitu adalah ya, bahwa tadi salah satu kebesaran Allah yang harus kita perhatikan adalah pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, teman-teman sekalian, ya, teman-teman pernah merasakan susah nggak? Hah? Pernah merasakan susah nggak? Yang laki-laki pernah merasakan susah nggak? Sedih nggak? Pernah nggak? Iya, ya kelihatan ini muka sedih dan susah. Iya, enggak. Jadi gini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya telah menyebutkan ya, di dalam surat yang sering kita baca, surat apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ini Allah ulang 2 kali ya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu tujuannya untuk apa? Ya, para ulama menyebutkan maknanya itu adalah mengapa Allah harus mengulang ayat ini secara sampai 2 kali, itu untuk menunjukkan bahwasannya pada 2 kesulitan, ya, mohon maaf, pada 1 kesulitan itu terdapat 2 kemudahan. Allah tidak menjanjikan seluruh urusan hidup kita semuanya mudah, tidak. Namun Allah menjanjikan ya, setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah Allah menghadirkan 2 kemudahan. Ya. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini dalam masalah ini ya kita harus kuatkan, karena ini kaitannya dengan keimanan, keyakinan kita terhadap Al-Quran. Rasulullah saja Allah butuh untuk menguatkan hati beliau, ya. Linutsabbita bihi fuadaka, ya. Allah menyebutkan tujuan Allah memperlihatkan hal-hal yang besar itu adalah tujuannya agar Allah ingin meneguhkan jiwa dan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga butuh hal-hal yang bisa menguatkan jiwa kita
terhadap segala hal yang membuat jiwa kita itu sedih, yang membuat jiwa kita itu apa teman-teman sekalian, gundah gulana dan lain sebagainya. Maka kalau kita sedang ada masalah, kalau kita sedang ada hal yang membuat kita sedih, takut, khawatir, maka coba kita perhatikan dan kita hafalkan bersama-sama salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doa itu? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah dan sedih, alhammu wal hazan, ya, gelisah dan sedih, wal ajazi wal kasal, sifat lemah dan malas, wal bukhli wal jubni, sifat bakhil dan pengecut, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, terlilit hutang dan dalam kekuasaan orang lain. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka dalam kehidupan ini ya pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini juga bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Pada setiap kesulitan-kesulitan yang Allah berikan, ujian-ujian yang Allah berikan, itu tujuannya bukan untuk menghinakan kita, bukan untuk apa teman-teman sekalian, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kesulitan, kesedihan yang kita dapatkan itu tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Tujuan Allah memberikan kita musibah, ujian, kesulitan itu agar kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kita ingat Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Nah, ini semakin kita mendapatkan ujian, semakin kita mendapatkan kesulitan, kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Jangan justru sebaliknya. Jangan justru sebaliknya. Kita mendapatkan kesulitan, ujian dan lain sebagainya, justru kita semakin menjauh dari Allah. Maka bagaimana? Pertolongan Allah itu akan dekat. Ya. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkan setiap kabar, informasi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa teman-teman sekalian kita harus membenarkan setiap kabar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah itu menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma yantiqu anil hawa. Ini di dalam surat An-Najm, ya, ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Rasulullah itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu beliau. Tidak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah itu sebenarnya juga termasuk bagian daripada wahyu. Ya. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah itu tidak pernah berkata sesuai dengan kehendak hawa nafsunya.
melainkan apa yang beliau katakan itu berdasarkan wahyu, perintah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Maka salah seorang ulama ketika menjelaskan tentang makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna yang dimaksud dengan syahadat bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Maka konsekuensinya ataupun maknanya itu ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Jadi kalau kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu setidaknya ada 4 makna yang harus kita fahami dari ucapan ini, syahadat ini. Apa itu? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini konsekuensi syahadatain, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang kerjakan, kita kerjakan. Rasulullah bilang haram, kita tinggalkan. Itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, maka tetap kita benarkan, kan tidak masuk akal dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, kalau segala hal yang berkaitan dengan agama kita itu tidak seluruhnya harus masuk ke dalam logika kita. Karena apa? Ayat yang pertama kali turun setelah surat Al-Fatihah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, maka ini berkaitan dengan menjelaskan terkait dengan perkara ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita semua, dan ini menjadi dasar keimanan seseorang itu adalah meyakini perkara-perkara yang ghaib, yang terkadang tidak masuk logika kita, tidak masuk akal kita. Maka kewajiban kita bagaimana? Sudah iman saja. Sudah iman saja, nggak perlu tanya bagaimana dan sebagainya. Karena apa? Akal pikiran kita ini sama dengan anggota tubuh yang lain, memiliki keterbatasan. Kita punya mata, bisa melihat. Kalau misalnya ini dinding, itu dinding, nggak semuanya dinding. Ada orang yang lewat, jumlahnya kira-kira kita tahu nggak? Tidak tahu. Kita bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Kita punya telinga, punya. Bisa mendengar, bisa. Apakah semua suara itu bisa kita dengar? Belum tentu. Pendengaran kita ada batasannya. Misalnya semut nangis, nggak bisa kita dengar. Apalagi cicak ngobrol sama temannya, nggak bisa kita dengar, ataupun yang lain. Jadi maknanya adalah akal kita sebagaimana anggota tubuh yang lainnya, bisa berfungsi namun memiliki keterbatasan. Akal kita juga bisa berfungsi, berpikir, namun seluruhnya ada batasannya, memiliki batasan. Untuk memikirkan hal-hal yang di luar nalar ini maka tidak bisa.
maka membutuhkan apa? Yaitu membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama tadi makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua adalah membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya. Meninggalkan apa yang beliau larang. Ini yang ketiga. Kalau Rasulullah melarang kita untuk misalnya meninggalkan hal-hal yang haram, melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataupun melarang kita ini dan itu, maka kewajiban kita menjauhinya. Ini sudah menjadi konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir wa alla yu'badullaha illa bima syara'a, ya. Dan tidak mengibadahi Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Artinya apa yang beliau ajarkan. Salat tata caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Puasa, ya, amalan ibadah yang lainnya seluruhnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tinggal kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Baik teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat teman-teman sekalian, yaitu pentingnya perintah salat. Pentingnya perintah salat. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, perintah-perintah ibadah yang lainnya, maka Allah tidak memanggil beliau langsung ke Sidratul Muntaha. Namun untuk perintah salat, maka Allah langsung memanggil Rasulullah menghadap Allah untuk mendapatkan mandat perintah syariat salat. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah salat ini merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang utama. Ibadah yang utama. Maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai ukuran baik buruknya urusan hidup kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Ibadah ataupun perkara yang paling pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, yaitu adalah dalam masalah salat. Maka apabila salatnya baik, maka seluruh urusannya akan baik. Namun kalau salatnya rusak, maka seluruh urusannya akan ikut rusak. Mengapa teman-teman sekalian? Karena salat ini Allah jadikan sebagai barometer ukuran baik buruknya seseorang, karena tadi seluruh di dalam sholat ini, kalau kita betul-betul mau mengkajinya, memang terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa merubah segala kehidupan kita. Kalau kita dahulunya mungkin belum taat kepada Allah, sering melanggar bermaksiat kepada Allah, kemudian kita bingung mau mulai dari mana kita, mau mulai dari mana kita untuk memperbaiki kehidupan ini, maka mulailah dari sholat. Karena kalau sholat kita perbaiki, maka seluruh urusan hidup kita akan baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka seluruh urusan hidup kita akan ikut buruk. Maka teman-teman sekalian,
Salah seorang sahabat Umar bin Khattab menyebutkan, inna min ahammi umurikum as-salah. Sesungguhnya perkara yang harus kita pegang, yang harus kita perhatikan, urusan yang paling penting untuk kalian perhatikan itu adalah apa? As-salah. Faman dhayya'aha fahuwa lima siwaha atya. Barang siapa yang sudah berani meremehkan ibadah salatnya, maka dalam masalah yang lainnya dia lebih meremehkan. Kalau sudah berani meremehkan salat, maka janji kepada teman dia mudah meremehkan, ya. Untuk urusan yang lainnya dia mudah untuk meremehkan. Karena apa? Dengan Allah saja dia remehkan, apalagi ya cuma sesama manusia. Ya. Maka teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini tentang pentingnya salat ini sudah sering kita bahas, ya. Maka dalam momentum ini perlu untuk kita kembali melihat kepada kualitas sholat kita. Mungkin kita sudah rajin untuk sholat, tapi kita harus lihat sejauh mana sholat itu telah merubah kehidupan kita, sejauh mana sholat itu telah berfungsi dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita koreksi ataupun kita evaluasi, sejauh mana sholat telah merubah hidup kita, sejauh mana sholat telah mengarahkan hidup kita kepada arah yang lebih baik, ya. Maka dalam momentum ini sekali lagi kita harus muhasabah terkait dengan ibadah sholat kita. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu adalah perintah perhatian terhadap urusan Palestina, ya. Perhatian terhadap urusan Palestina. Mengapa teman-teman sekalian? Ya, karena momentum Isra Mi'raj ini Allah sebelum mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, kok nggak langsung saja dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7? Kenapa kok harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya Masjidil Aqsa memiliki menjadi tempat yang Allah muliakan. Menjadi tempat yang Allah muliakan, di mana pada malam itu Rasulullah dan para nabi berkumpul dan beliau menjadi imam bagi seluruh para nabi dan rasul. Dan ini menunjukkan bahwasannya tempat tersebut Palestina ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulah. Negeri Palestina, Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah tanah yang Allah berkahi. Maka dari sini kita harus faham dan sadar terutama terhadap urusan Palestina. Karena urusan Palestina bukan sekedar urusan penduduknya saja. Ya, kalau kita pernah mendengar kalau ada orang yang membantu Muslim Palestina, ngapain jauh-jauh bantu orang lain? Di sini saja banyak yang kelaparan misalnya. Pernah dengar seperti itu teman-teman sekalian? Nah, ini harus kita waspadai. Karena apa? Ikatan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu tidak pernah sama sekali Allah dan Rasulnya batasi dengan batasan negara ataupun batasan bahasa, nggak pernah. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim itu adalah bersaudara. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah sebagaimana apa? Satu bangunan, bahkan perumpamannya itu adalah seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lainnya akan ikut sakit. Sama juga ketika kaum muslimin di Palestina yang sudah sejak beberapa puluh tahun mereka sedang mengalami penjajahan, kemudian kita sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia sini, itu kan urusan politik luar negeri. Bukan itu, bukan masalah politik luar negeri. Namun ini adalah masalah kita bersama. Mereka kaum muslimin, kita kaum muslimin. Ketika mereka tersakiti, maka kita pun ikut tersakiti.
Nah, ini yang harus dibangun oleh generasi muda. Jangan sampai kita dilupakan, ya, bahkan dibelokkan cara berpikir kita oleh mereka-mereka yang tidak perhatian terhadap kaum muslimin. Ya. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi, ya, urusan utama kita ini adalah bagaimana kita bersatu untuk menguatkan kaum muslimin. Maka bukan waktunya lagi kita tadi saling menunjukkan sifat egoisme kita, ya, ataupun menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Salah satu contohnya adalah masalah di dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah ada pendapat yang mengatakan apakah Rasulullah itu Isra dan Mi'raj jasad dan ruhnya saja atau sekedar ruhnya saja. Nah, itu dibuat tengkar, dibuat berselisih sehingga gontok-gontokan, kemudian saling menjauhi, yang hasilnya apa? Kaum muslimin tidak bersatu, kaum muslimin tidak solid. Padahal ada hal yang lebih utama dan yang lebih penting untuk dibicarakan dan diselesaikan. Apa itu? Terkait dengan masalah Palestina, masalah kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini kita semua harus sadar. Maka jadilah kita bagian daripada solusi, bukan bagian daripada orang yang justru menambah-nambah masalah. Jadi teman-teman sekalian, saya mengajak melalui forum ini, jadilah kita menjadi pribadi yang memberikan solusi, bukan justru keberadaan kita, kehadiran kita itu justru menambah-nambah masalah yang ada. Maka saya sangat mendukung sekali kalau teman-teman sekalian membuat satu komunitas, yang namanya Karib, kumpulan para pemuda. Ini tujuannya adalah untuk mengadakan kajian, untuk mengadakan hal-hal yang bermanfaat, sosial, dakwah dan lain sebagainya. Ini bagian daripada upaya kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan justru membebani orang lain. Masalah negara kita, masalah agama kita ini sudah berat. Maka jangan kita tambah bebannya lagi. Maka jadilah kita sebagai salah satu unsur yang bisa menjadi jalan keluar, menjadi solusi untuk membantu saling tolong menolong untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj, dan tentunya ini semua bagian daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengingatkan kita kembali terhadap satu peristiwa yang besar yang mana kita wajib untuk mengambil pelajarannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, biasanya ada tanya jawab. Ya, silakan.